Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Komputasi Statistik kelas RA akan mempresentasikan hasil dari kode praktikum pada modul ke-9 yaitu Resampling Method Jigknife. Yang selanjutnya untuk anggota timnya, yang pertama ada saya sendiri, Estegia Rohanauli Sidauruk dengan NIM 122450025. Yang kedua ada Mirzan Yusuf Rabani dengan NIM 122450118. Dan selanjutnya ada Ahmad Zidan Wirawan dengan NIM 120450044. Dan yang terakhir ada Anung Nugroho dengan NIM 120450052. Metode resampling jackknife adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan variabilitas atau kesalahan suatu estimasi tanpa memerlukan banyak data tambahan. Bayangkan kita memiliki dataset dan kita ingin mengetahui seberapa stabil estimasi kita, seperti rata-rata atau median. Metode ini bekerja dengan cara menghilangkan satu data dari dataset secara bergantian lalu menghitung estimasi seperti rata-rata pada data yang tersisa. Proses ini diulang sampai setiap data dalam dataset pernah dihilangkan satu kali. Hasilnya adalah serangkaian estimasi yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata estimasi tersebut dan seharusnya mengenerate data. Di codingan di sini sintaksnya rnorm buka kurung 20, min sama dengan 60, dan SD-nya standar deviasinya sama dengan 2,5. Fungsi rnorm di sini digunakan untuk memasukkan data acak dari distribusi normal, dan 20 menunjukkan jumlah data yang akan dihasilkan, n sama dengan 20, dan min 60, min sama dengan 60 di sini menunjukkan rata-rata min dari distribusi normal dalam 60. Lalu SD 2.5 ini menunjukkan standar deviasi dari distribusi normal adalah 2,5. Lalu di sini kita mendapatkan output daftar angka yang dihasilkan adalah sampel acak dari distribusi normal dengan parameter yang diberikan. Setiap angka berbeda karena proses pengacakannya. Tetapi secara keseluruhan data mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata mendekati 60 dan variasi sekitar 2,5. Oke, untuk kode yang pertama di sini ada sampling data. Sampling data di sini yang pertama kita membuat vektor datanya terlebih dahulu. Vektor datanya dari rentang 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, sampling acak tanpa pengulangan. Di sini menggunakan fungsi sit 1, 2, 3. Fungsi sit di sini berfungsi untuk memastikan hasil sampling acak bisa dihasilkan kembali. Artinya, jika kode dijalankan dengan fungsi tersebut, hasilnya akan sama dengan angka 1, 2, 3-nya sebagai nilai awal atau seed untuk generator angka acak. Pada kode sample underscore data, di sini size-nya sama dengan 5, yang artinya mengambil sampel sebanyak 5 angka dari vektor data tanpa pengulangan. Oke, yang selanjutnya kan sampling acak dengan pengulangan dapat dilihat pada kode replace sama dengan true, yang artinya sampling dilakukan dengan pengulangan atau replacement. Untuk code sample underscore data underscore replacement dengan size-nya 5, replace-nya true, yang artinya mengambil 5 angka dari vektor data, tetapi dengan memungkinkan angka yang sama terambil lebih dari sekali. Untuk output-nya, yang pertama ada 3, 10, 2, 8, 6, dan yang kedua ada 5, 4, 6, 9, 10. Untuk yang sampling acak dengan pengulangan, sebenarnya untuk yang kedua itu bisa 2 angka terulang keambil kembali, misalnya 5, 5, 4, 6, 10. Oke, yang selanjutnya menghapus data. Di sini yang pertama nilai C 7, 8, 9, 10 ini kita membuat vektor dengan berisi angka 7, 8, 9, 10. Lalu kan diinputkan kode nilai kurung siku min 1. Yang di sini artinya kita akan menghapus data pertama. Data pertama yang dihapus yaitu data pada indeks pertama, yaitu 7. Jadi outputnya akan berupa semua vektor kecuali si 7 itu. Jadi dapat dilihat bahwa outputnya 8, 9, 10. Kan yang kedua nilai kurung siku min 2, berarti dia akan menghapus angka
dengan indeks kedua. Indeks kedua kan 8. Berarti 8 akan terhapus sehingga outputnya adalah 7, 9, 10. Nah, pada kode ini kita membuat data awal dulu ya, yang akan digunakan untuk jackknife-nya. Nah, data awalnya ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Terus kita berlanjut ke kode berikutnya, yaitu fungsinya untuk menghitung rata-rata jackknife, jackknife man. Kita bikin functionnya. Nah, kita itu end length untuk menghitung panjang datanya. Terus menghitung rata-ratanya lah. Terus bawahnya nih for i in one data jack. Nah, data jack ini kita nih membuat subset data dengan menghapus satu elemen di antara 10 sampai 50 tersebut. Nah, sebawahnya main jackknife estimate. Nah, itu tuh kita nih kayak menyimpan rata-rata subset setiap kali jackknife dihapus gitu. Kayak estimasinya gitulah. Yang ada estimasi rata-rata, estimasi biasnya, estimasi variance-nya. Nah, untuk selanjutnya, untuk kode lebih lengkapnya kita akan ke slide selanjutnya. Nah, setelah itu dibikin list untuk hasil dari rata-rata jackknife, biasnya, dan variance-nya. Nah, terus yang terakhir kita tampilkan resultnya. Nah, result yang didapat itu rata-rata jackknife adalah 30 sama dengan rata-rata asli data. Terus biasnya 0, artinya tidak ada biasnya di antara estimasi jackknife dan rata-rata asli. Terus variance-nya 12,5. Ini menunjukkan seberapa banyak estimasi rata-rata jackknife bervariasi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh kasus 2, di mana contoh kasus ini adalah untuk mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam dari 5 tim berbeda dalam sebuah perusahaan. Di mana untuk data waktu yaitu ada 12, 15, 20, 18, 14. Kita menggunakan fungsi untuk menghitung median dari jackknife-nya. Di mana jackknife median diberikan fungsi dari data n dengan panjang data, lalu median original, median data, dan median dari jackknife-nya, di mana nilai numerik itu ada di n. Lalu kita berikan for, di mana i itu dari 1 sampai data, banyaknya data. Lalu untuk data jack itu data dikurang i. Lalu untuk median jackknife i itu adalah median data jack. Lalu untuk mengestimasi jackknife untuk mediannya, yaitu kita memberikan variabel di mana median jackknife estimate itu berisikan median jackknife-nya. Lalu untuk bias, di mana median jackknife estimate dikurang median original. Lalu untuk variance itu berisikan jumlah median jackknife dikurang median jackknife estimate dipangkatkan 2, lalu dibagi n. Selanjutnya untuk list, di mana list ini berisikan median jackknife, yang di mana median jackknife ini ada variabel median jackknife estimate, lalu bias, dan variance-nya. Lalu kita result median dan akan menghasilkan median jackknife sebesar 16, biasnya 1, dan variance-nya 1. Dari codingan kasus 2 ini, itu menghitung estimate atau estimasi median, bias, dan variance dari sampel awal. Lalu menghasilkan median jackknife, bias, dan variance. Dari hasil ini menunjukkan bahwa estimasi median jackknife sedikit lebih tinggi dibandingkan median asli dengan bias sebesar 1 dan variance sebesar 1. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.